ada perkara yang masuk cerai gugat ke Pengadilan Jakarta Selatan. Inisialnya LFT. Tergugatnya HS. Gonjang-ganjing isu beauty vlogger Tasya Farasa menggugat cerai suaminya Ahmad Asgaf akhirnya terjawab sudah lewat pernyataan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin. Lewat e-court atau secara online, Tasya Farasa benar bahwa telah menggugat cerai suaminya itu sejak tanggal 12 September 2025. Dan pasca perkara cerai gugat itu didaftarkan oleh tim kuasa hukum Tasya Farasa, pemanggilan untuk sidang perdana proses perceraian Tasya Farasa dengan Ahmad Asgaf pun seketika langsung dilayangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan kepada masing-masing pihak, yaitu Tasya Farasa sebagai penggugat dan Ahmad Asgaf sebagai tergugat. Keduanya diminta untuk menghadiri sidang perdana perceraian mereka rencananya pada tanggal 24 September 2025 mendatang. Daftarnya tanggal 12 September 2025. Sidang perdananya tanggal 24 September 2025. Jadi masih baru dipanggil untuk sidang. Mediasi berarti? Baru dipanggil untuk sidang pertama. Ekot. Iya. Sekarang kan perkara semuanya daftar secara ekot, elektronik ya. Tidak ada yang manual. Melalui kuasa hukum atau secara langsung Bu dari penggugat atau seperti apa? Kuasa hukum. Maka hari-hari ini sampai persidangan nanti di pengadilan mungkin saja akan terasa hambar, terutama bagi Tasya Farasa yang sehari-harinya bergelut dengan aktivitas sebagai konten kreator. Tasya tentu saja harus fokus mengumpulkan bukti-bukti tambahan atau mempertajam pembelaan atas materi gugatannya yang telah dilayangkan kepada pengadilan. Kabar yang santer beredar di luar sana, suami Tasya Farasa kerap bermain asmara dengan wanita lain, bahkan sempat pula mencuat isu bahwa Ahmad Asgaf diduga menyewa kos mewah khusus untuk seorang Will atau wanita idaman lain. Memang ada kesadaran tidak mau ngecek kan passwordnya, nggak perlu aneh-aneh, atau bahkan nggak perlu password dong. Iya nggak? Tanda-tanda mencurigakan ya Bibi ya. Terus malamnya gue mimpi dia selingkuhan aku, tau gak sih? Tapi kalau mimpi tuh emang kadang mempengaruhi. Klarifikasi isu perceraian dong. Udah gak klarifikasi, kalau gue tahu yang ngehayal siapa, yang bikin cerita siapa. Klarifikasi isu suami Tasya Farasa selingkuh. Siapa yang bikin? Nggak tahu. Ya udah, nggak usah diklarifikasi, tidak tahu yang buat. Itu berita dari mana, siapa, ada apa, alasannya apa, kan nggak ada. Bye-bye. Alasan dari penggugat Kalau untuk isi gugatan kami tidak bisa menyampaikan. Hanya itu aja yang pada sampai kami sampaikan, hanya tentang prosedur sama tahapan persidangan. Kalau untuk isi gugatannya kami tidak bisa sampaikan. Tapi ternyata bukan hanya itu isu liar yang berkembang. Di balik keputusan Tasya Farasa menggugat cerai suami yang telah dinikahinya selama 7 tahun itu, Tasya yang kini memiliki 2 buah hati yang masih kecil-kecil dari pernikahannya dengan Ahmad Asgaf, kabarnya banyak merugi dalam usaha bisnisnya lantaran konon ditilep oleh suami sendiri yang menjabat sebagai CEO perusahaan brand kecantikan itu. Sementara itu, isu lain yang tak kalah panasnya adalah kabar Ahmad Asgaf sudah lama tidak menafkahi kembar identik dari food vlogger Tasya itu. Para host dan juga semua peserta cewek, bajunya nyaman banget dan cantik banget. Love you. Kakak ini Kak menggugatnya kapan sih Kak? Gimana Alasannya apa mungkin? Alasannya Kak, boleh tahu nggak Kak? Bisa rumah nggak Kak? Kak bener Kak karena nafkah? Soal nafkah bener Kak? Benernya karena nafkah. Oke, terima kasih. 2 hari pasca mendaftarkan gugatan perceraiannya, Tasya memang sempat muncul ke publik untuk menghadiri sebuah acara promo produk fashion. Ibu 2 anak ini pun terlihat tampil cantik dan menawan dengan pilihan outfit kasual. Dan ketika berbicara di depan kamera, Tasya Farasa kerap menebar senyumnya seakan tidak ada beban yang sedang harus dipikul. Tapi rupanya itu semua hanya kamuflase. Lantaran pasca sorot kamera mati, tiba-tiba saja senyum itu hilang dengan cepat dari ekspresi wajah sang konten kreator. Apa sebenarnya yang sedang dirasakan Tasya ketika pernikahan yang selama ini jauh dari gosip miring tiba-tiba saja heboh dan terpaksa membuat dirinya pun harus menjadi pusat perbincangan? Para host dan juga semua peserta cewek, bajunya nyaman banget dan cantik banget. Love you. Kakak ini
Yang di doorstop, kalau yang di doorstop sebetulnya nggak kelihatan sama sekali ya ini ekspresinya dia. Kita nggak bisa lihat karena memang terlalu penuh dan terlalu cepat berkelebatan. Tetapi kalau yang ketika dia ketika yang dia isi lagi ngomong gitu ya, terus yang sebelum masuk mobil yang dia ngomong sebentar gitu, dia senyum kayak bicara pada di depan kamera, senyum, terus kemudian senyumannya itu langsung hilang dengan cepat. Itu artinya sebetulnya dia tidak benar-benar tersenyum sebetulnya, tetapi dia memang suasana hatinya lagi nggak bagus. Tersenyum itu cuma cara dia tanda petik ya, polite aja, sopan aja untuk menunjukkan bahwa dia hormatin yang sedang diajak bicara, tapi habis itu langsung hilang senyum. Artinya memang dia lagi nggak happy. Tasya Farasa memang benar sedang tidak happy. Meski banyak penggemarnya mengirimkan pesan lewat DM di Instagram agar berusaha selalu happy, perempuan cantik berdarah Arab ini pun sudah tidak kuat menanggung beban pikiran yang harus dialaminya. Tasya akhirnya memilih pamit sementara waktu dari berbagai kanal media sosial yang selama ini justru menjadi ruang baginya untuk aktualisasi dan promosi. Ia pun mendoakan para penggemarnya untuk selalu happy. Sebuah ucapan doa yang tampaknya digoreskan dengan penuh kegetiran. Cantik, pekerja keras dan tajir melintir, juga penuh talenta. Itulah sederet image yang bisa disematkan untuk Tasya Farasa. Tapi ternyata itu semua tak menjamin rumah tangganya berjalan harmonis, lantaran isu suami yang lebih suka dengan rumput tetangga alias terpesona dengan kecantikan serta pesona wanita lain. Kemungkinan besar kalau ini kan kita nggak bakal bisa rumah ya. Jadi semoga acara ini akan tetap berjalan, nggak kayak AirPods yang kebetulan salah satu host kita ini udah nggak bertanggung jawab. Sibuk kan baru ngakhirin. Tapi dia udah pindah rumah dan susah banget untuk dihubungi. Jadi saya memutuskan untuk membuat acara baru dengan host yang kemungkinan besar tidak akan bisa ranjang. Astagfirullahaladzim. Kemungkinan besar, berarti ada kemungkinan kecil. Lo kan semua tuh harus kehendak Allah. Di dunia ini kan tidak ada yang tidak mungkin. Katanya ngejilat ini aja nggak mungkin, ya kan? Padahal gue bisa. Bertemu dan kenal dengan Ahmad Asgaf sejak masih berusia SD, cinta pertama rupanya tumbuh di hati Tasya untuk Ahmad Asgaf. Waktu kemudian memisahkan mereka hingga masa kuliah. Namun setelah memutuskan pacaran, keduanya pun harus LDR sampai 7 tahun lamanya karena Ahmad Asgaf kuliah di Amerika Serikat, sedangkan Tasya di Indonesia. Jodoh akhirnya mempertemukan mereka di pelaminan sejak 2017 silam. Lantas, akankah pernikahan mereka harus berujung kandas pasca 7 tahun berlayar bersama? Wow, kita nggak bisa ngomong apa-apa karena kita ngikutin banget perjalanan seorang Tasya atau istilah akrabnya kalau di sosial media kita panggilnya Memong gitu ya. Bayangkan dari pernikahannya 7 hari 7 malam itu kita ngikutin luar biasa perjuangannya, cintanya ketika curhat pada saat ada konten nama Jerome Pauline juga bilang itu adalah cinta pertama and the last. Pada akhirnya ternyata harus berakhir di pengadilan agama. Kita juga nggak tahu hasilnya akan seperti apa, tapi dari informasi yang kita dapat tanggal 24 nanti akan ada sidang pertama. Dan kita kan meyakini ya siapapun itu saat mereka menikah kan pasti inginnya the one and only. Exactly, dan Tasya Farasa juga selain kita mengikuti kisah percintaannya, kita juga mengikuti perjalanan karirnya yang luar biasa karena memang dari seorang konten kreator, kecantikan, menikah, punya anak 1, punya anak 2, menjadi penyemangat untuk para ibu-ibu pekerja lainnya begitu. Jadi memang a lot of mixed feelings here, tapi tentunya kita ingin supaya memang bisa bahagia. Dan ya kita akan terus memberikan update kepada Anda pemirsa karena sidangnya akan digelar pada tanggal 24 September nanti. Kita akan update detailnya.